kita mau makan makanan yang udah lu pengenin. Oke, karena aku kan baru pulang liburan, ya kan. Jadi kayak mereka tuh bilang, Kak, makan hari ini yang kamu pengen aja. Iya, Asik. karena dia banyak banget ngidamnya gitu guys. Sorry. Pas udah jalan nih camper van 2 harian, bukalah itu kotak obat, set, ada remote TV. Kena-kena ada di lu harus bingkai itu. Remote TV, no hotel. Assalamualaikum, hai guys. Ini hao, udah jahau. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue Desti. Gemi. Di video kali ini kita mau makan makanan. Yang udah lu pengenin. Oke, karena aku kan baru pulang liburan, ya kan. Jadi kayak mereka tuh bilang, Kak, makan hari ini yang kamu pengen aja. Iya, Asik. karena dia banyak banget ngidamnya gitu guys. Kayak misalkan contoh banget nih ya, kayak kita pamer-pamer minum Thai tea, milk tea gitu-gitu deh, kayak aduh pengen lagi di sini, jarang ketemu gitu. Iya, betul. Jadi hari ini aku mau makan pagemut sambil cerita-cerita. Jadi jangan fokus ke makanannya. Iya. Di sana jarang makan ayam ya. Oh iya, jarang. Saya di sana makannya daging. Proteinnya sangat ini ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada cerita kenapa gue akhirnya makan daging doang. Kenapa? Makan daging. Gak pakai nasi, daging doang. Daging doang. Pertama daging, kan emang gue sama Arfan suka daging. Daging di sana tuh murah, kayak 120.000 dapat 2. Dan itu masing-masing satunya 200 gram. Berarti kan lebih murah daripada di Indo kan. 400 gram bukan 200 gram, Kak. Iya, 200 gramnya satu slice, satu daging, sedangkan 120.000 dapat 2, jadi 400 gram. Murah banget. Lebih murah daripada di Indo kan, dan pun di Indo pun dagingnya import dari sana Australia atau enggak New Zealand kan. Jadi kayak mumpung di sana itu, jadi gue makan daging terus, guys. Boleh ya, langsung dulu makan. Kalau di sini udah harganya udah gila-gila. Kan? Iya, betul. Jadinya kayak mumpung di sana. Harusnya lu beli ini yang mahal banget itu apa sih kalau di sini? Wagyu. Wagyu itu dari Jepang kan, tapi kalau dari nggak tahu sih kalau di New Zealand ada atau nggak, tapi pasti ada sih. Saya di sana tuh sangat menghemat, Bu. Jadi saya selalu mengambil yang termurah karena termurahnya pun enak banget. Kayak alot, apa itu alot? Nggak ada alot ya. Iya. Meltik, apa itu meltik? Iya, apa itu meltik? Ini punya Vivi ya yang ada nasinya? Sama kan dulu. Kadang juga lupa. It's okay. Padahal tadi dia bawa nasi. Tapi gini guys, aku tuh serba salah banget ya kalau misalnya dibilang juga guys. Ini terbalik. lebih banyak. Kok gue kemarin Gojek gak banyak ya? Jadinya gue tadi mesen yang kayak ekstra sambal. Aku tuh galau banget ya. Tiap kali aku menjaga makan tuh aku seperti dihujat netizen, guys. Kenapa? Sambalnya tukeran, Kenapa? terbalik. Hah? Ini tulisannya ekstra pedas. Oh gitu. Oke. Punya aku? Iya sama. Nih, punya punya. Nah, ini punya. Dulu. Karena mereka ngerasanya gue nggak all out. Kayak misalnya gini, lu kan pesen kulit, terus gue nggak makan kulitnya, ngerti gak sih? Karena gue jaga makan, kan kamu konten kreator makanan, Kak, gitu. Tapi guys, sebenarnya aku tuh jaga makan itu bukan cuma supaya looks good, tapi juga untuk kesehatan, guys. Salah satu penyebab sakit pinggang ini juga berat badan. Oke? Badannya tidak bisa menopang. Iya, karena saya tidak latihan beban. Gitu intinya, guys, ya di umur sekarang ini, gitu lah. Wow. Oh. Mantap. Sorry. Tapi tahunya agak asin ya. Oh iya kak. Ini enak banget, Kak. Jadi kamu bahagia banget kak. Wah, bertemu sambal, tentulah. Oh iya, di sana tuh nggak ada cabai rawit pun di supermarket nggak ada. Sepenglihatan mata saya, Itu mereka. ada. Berarti mereka kalau mau pedes-pedes gimana? Saus. Saus. Ini Nggak kamu, nikmat, nggak nikmat banget. Kak. Kamu, Kak. Makan, Kak. Iya, silakan. Cocol dulu ya. Coba deh. Nih. Apa takutnya? Kak, nggak kesedikot. Astagfirullah, maaf, Kak. Saya sambal deh. Apa-apa, Dewan. Yang asin sambal. Yang asin sambal, Kak. Gue pikir karena Kak Desti udah lama nggak makan yang asin-asin gitu kan, Asik. jadi lupa. Enggak, guys, tenang, guys. Enggak. Gue di sana tetap makan asin, tetap makan pedas. Bedanya, Tadi bon cabai. ya pedasnya dari bon cabe, asinnya ya gue kayak masak gitu kan pakai kaldu ayam kan asin ya, garam. Gimana rasanya makan Indomie dengan view? Fun fact-nya adalah, gue kan beli Indomie banyak ya. Sekitar 20 mie asik kayak. Bakalan gue makan nggak 10 kayaknya. Ternyata kemasaknya cuma 2 dan 1 Indomie itu karena gue beli di sana ada Indomie sate.
Itu katanya nggak keluar di Indo. Betul. Jadi kayak jadi mie cuma ketentu enggak. Keren juga loh. Keren ya. Kok bisa? Karena pertama saya beli telur, kedua saya beli nasi, ketiga ada bon cabe, cukup kan? Iya. Telur, nasi, bon cabe sudah enak banget Udah gitu guys. combo ya? Iya. Sebenarnya gue beli ayam juga, cuma ayamnya lebih banyak gue sop karena Dagingnya bisa makan. karena nggak ada bumbu ayam goreng. Gue nggak ngerti cara bumbu ayam goreng gitu, ngerti nggak sih? Yang bikin dari nol. Kerupuk kasih tuh. Iya, mau. Kerupuk apa? Kerupuk putih ya? Iya, tapi udah tinggal setengahnya. Aku pilih semua. Dikit aja deh. Gak apa-apa nih semuanya. Kurang kecil. Dikotekin aja, aku cuman kayak pengen ada kriuk doang. Terus. Ada seriukan. Ya udah. Berarti lu sarapan telur. Iya. Sarapan telur. Nanti makan siang. Kalau nggak gue masak sop, kalau nggak apalah. Di hari keberapa lo ngerasa lo capek banget? Udah mau hari terakhir. Bahagia tapi capek gitu. Yang parkir itu kan kayak ibaratnya kayak penginapan kan, jatuhnya kan bayar kan? Itu ada jam check outnya juga ya? Gue kira Ada. dia bebas loh. Ada. Jadi memang ada beberapa. Jadi itu lu udah ada listnya untuk nginep di mana atau udah ada petanya atau apa? Enggak, jadi ada aplikasinya gitu. Dan menurut gue guys, New Zealand itu jalannya cuma lurus-lurus doang. Dan kan sedikit ya guys masyarakatnya menurut gue. Jadi kayak misalnya di satu kota nih, satu Sepi kota ya? kecil. Misalnya contoh nama kotanya adalah BSD. Udah tahu nih, Vivi yang menjual telur, gua yang menjual keju. Oh, gitu. Ngerti nggak? Karena orangnya cuma sedikit Dut, di kota-kota kecilnya ya. Pas nyampe di kota itu, apa yang harus dicoba? Misalnya keju Desti. Kalau nginep di tempat Anah gitu, ngerti kan maksud gue? Jadinya ya tanpa lo browsing pun sebenarnya lo akan ngelewatin, dan tanda di sana tuh banyak banget gitu. Misalnya tanda dari pemerintahnya gitu loh. Di jalan tiba-tiba nanti ada tanda 500 meter lagi peternakan Vivi penjual telur. Gitu. Seru banget. Pasti dia kaya banget ya? Apa? Pasti dia kaya banget ya? Nah itu gue nggak tahu ya. Gue ngerasa semua ekonominya merata gitu loh, Dut. Tapi nggak tahu lagi ya kalau di kota besarnya. Kalau di kota-kota kecilnya ya menurut gue sama gitu. Rumah-rumahnya. Rumahnya jauh-jauh ya? Iya. Pantes kata gue gini ya Marvel. Pantes ya kalau di film-film horor tuh, misalnya ada suatu keluarga pindah ke kota kecil, pasti ditakut-takutinnya hantunya muncul pas misalnya istrinya di rumah, suaminya lagi belanja. Perjalanannya bener-bener sejam. Iya. Tapi belum salju ya? Belum. Kok gue ngeliat kayak lu nggak ada. Jalannya belum salju guys. Tapi ya udah ya. Ada satu hal menarik yang menurut gue, ini fakta menarik menurut gue, sangat-sangat membuat gue tercengang. Apa? Dan merubah Mindset. mindset gue. Ini akan membuat sebagian orang marah sih kalau gue menyebut ini. Tapi Kenapa ya tuh? orang sana lebih ramah daripada orang kita. Serius kak? Serius? Indonesia udah selama itu? Kaget nggak lo? Gue kaget. Gue baru kali ini ada denger. Langsung Gua lebih pun, ramah. gua pun kaget. Gue pikir kan Indonesia udah paling ramah, tapi ternyata di sana ramah banget. Yang ramahnya tuh kerasa tulus, ngerti nggak sih maksud gue? Bukan cuma sama foreigner, gue bener-bener perhatiin mereka ke orang mereka juga gitu loh. Kayak aduh ramah banget. Karena hal ramah yang gue temuin pertama kali adalah pramugari, flight attendant lah ya, pramugari ataupun pramugara ya kalau cowok ya. Kita baru masuk aja udah kayak hi, how are you, so cute, have a nice flight. Kayak mereka tuh bukannya kayak hi kelar gitu, enggak, tapi hi dilanjutin obrolannya gitu. Ngerti nggak sih lo? Orang di belakang gue itu bapak lagi baca koran. Kan mondar-mandir tuh si flight attendant-nya ya buat nawarin kita minum kah, apakah gitu kan. Terus bener-bener flight attendant-nya berhenti pas ngelihat bapak itu baca koran, terus dia nanya kayak gini, anything good on news today? Kayak bener-bener berhenti dan nanya kayak ada yang bagus nggak di berita hari ini. Terus kayak bapaknya yang jelasin gini-gini, terus akhirnya oh iya, terus abis itu mereka ngobrol, kayak bener-bener ngobrol, abis itu cabut. Maksud gue kayak sesimpel itu Dut, ngerti nggak sih? Paham. Ramahnya tuh kayak ngajak ngobrol. Iya, ngerti nggak? Ramahnya tuh jadi kayak feels-nya kayak bener gitu, ngerti nggak? Terus kayak Jadi misalnya kayak deket gitu ya? iya, terus pramugari lewat ngelihat Dinda, habis itu dia balik, dia bawa satu pack kayak mainan anak-anak yang isinya tuh apa kayak drawing kit gitu loh, yang ada pensilnya, ada bukunya gitu-gitu. Jadi kayak terus ntar dia mondar-mandir, kamu mau coklat nggak gitu, mau coklat nggak, misalnya nawarin ke gua Marvel gitu-gitu. Karena itu yang gua pakai itu pesawat yang full service gitu kan. Tapi pun pesawat gue yang kan gue transit Sydney, itu kan pesawat besar tuh yang gue dari Jakarta ke Sydney. Nah dari Sydney ke Christchurch itu pesawatnya pesawat kecil, kayak pesawat
Tuh gue yang tempat duduknya cuma sedikit gitu. Ternyata keramahannya sama. Ngerti gak sih? Keramahannya sama, tapi kayak ya gitulah. Gue kan kayak keren banget, sekeren itu. Kok lu nggak keluar di Sydney? Asalnya bentar. Kan visa kan? Oh bikin visa lagi ya? Bukannya apa namanya? Ada timur nggak ya? Kalau kita ke Nggak bisa. negara ini punya transit suatu negara tujuan kita bisa ya? Nggak tahu sih. Sebenarnya gue nggak cari tahu juga. Tapi kan transit cuma bentar kan? Oh, Ya. bentar. Iya. Terus kayak ya udah itu keramahan sih guys, bener-bener keramahan mereka tuh ramah banget. Even yang kata gue bilang Arvel tuh lagi foto, terus ada orang naik mobil, dia tuh bener sambil lewat gitu kan, karena dia ke bawah angin suaranya jadi nggak kedengeran. Jadi gue marah tuh, dia ngomong apa? Terus setelah dicerna orang tuh ngomong looking good bro. Jadi kayak looking good bro, kayak gimana kalau bahasa Indonesia kayak keren nggak bro, atau lo keren bro gitu, ngerti nggak sih? Kayak ramah banget guys, seramah itu. Tiap kali masuk toko nggak pernah banget nggak disapa, pasti selalu disapa yang kayak hi how are you. Terus misalnya kita habis, bahkan kita nggak beli pun mereka have a good day gitu-gitu. Iya, yang iya, kayak iya. terus aduh ramah banget. Gue bingung ya, gue pikir ih gila sumpah, itu kayak gue shock banget sih kalau tahu mereka tuh ramah banget. Iya. Bahkan gue lagi di penginapan gitu, terus gue nanya, gue mau nginep di campsite itu kayak cuma nyewa lahan parkir atau mereka tuh ada hotelnya. Terus gue nanya lah, kalau hotel berapa, karena gue ngerasa udah capek kan, kayak enak nih kalau tidur di kasur gitu, yang beneran kasur. Dia nanya, hari ini lagi diskon loh, kata dia gitu. Oh kamu ada nggak foto kamarnya, aku mau lihat. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, no need foto, let's go. Gue anterin, jadi si resepsionisnya itu nganterin gue ke Yang kamar. ngevideoin ya? Iya, Story. nganterin gue ke kamar sampai dia ngeliatin segala macam. Terus gue bilang maaf ya, I take your time. Terus dia bilang, no worries, it's just my responsibility, it's okay, don't need to be sorry. Dia pengen kayak gitu. Gue cuma ngomong sekali sorry, dia malah jawabnya panjang banget, ngerti gak sih? Paham. Terus kayak gitu, udah lah ya. Itu salah satu contoh keramahan mereka yang bener-bener ramah gitu. Bahkan kayak misalnya gue lagi di mana? Lagi di supermarket. Terus gue misalnya lagi, Dina kan celoteh mulu ya. Iya, lagi bawel ya. Bawel, orang tuh bener-bener sampai berhenti terus kayak oh you're so cute, even your voice is cute. Yang bener-bener kayak bukan kayak so cute terus jalan, enggak kayak you're so cute. Habis itu misalnya dia lagi berhenti celoteh, terus orang itu lewat you're so cute, terus tiba-tiba dia celoteh, even your voice is cute, kata dia kayak gitu. Terus nanya gue lagi dari mana apa segala macam. Jadi maksud gue nggak sekedar gitu loh, ngerti nggak? Iya. Gue sampai kayak gini loh, gue nggak menemukan satu orang pun di sana yang nggak nge-greet gue. Nggak, waktu gue pulang pun nggak ngomong have a good day, thank you for coming. Kayak bener-bener, bahkan di sana kan minum tap water ya guys. Jadi tuh kalau kita kebiasa minum mineral terus kita nggak bawa tumbler, di sana susah untuk mencari mineral botol. Kalaupun ada itu pun mahal banget gitu kan. Terus gue bilang, gue ke suatu tempat namanya Ciking, itu kayak jual ayam goreng gitu-gitu. Kalau nggak salah di base itu ada katanya. Bagus kan, terus kayak gitu. Gue bilang gini, tapi nggak ada mineral nih di showcase-nya dia. Terus gue bilang, do you have still water? Namanya still water. Terus gue bilang, kita sebenarnya nggak punya. Tapi kamu mau nggak kalau aku ambilin tap water? Nggak apa-apa nggak? Ntar aku ambilin. Kata dia gitu. Oh iya nggak apa-apa. Terus beneran diambilin 2 gelas tap water. Maksud gue kayak dia kan effort ya untuk ngambil gitu. Terus kayak, ya Allah, kata gue, iya gila baik-baik banget. Padahal mereka tinggal bilang nggak ada aja juga udah. Iya, ngerti kan maksud gue, tapi ini bener-bener kayak sumpah. Terus Arvel beli sepatu di supermarket gitu, bukan supermarket sih, di mall gitu lah ya. Terus kayak dia masih galau, kayak ukuran yang mana. Dia tuh kan lama nyobanya. Terus kayak si Mbak itu nanya, gimana? Udah oke belum ukuran segini? Kalau kamu rasain, bener-bener ngejelasin sampai kayak gila kata gue bener. Tapi menurut gue emang mungkin budaya di negara tersebut sih. Itu kayak terakhir yang kita ke kan Jutek-jutek. nggak seramai itu. Gimana ya? Gue juga nggak ngerti sih. Kadang tuh gue mikir apa kehidupan mereka itu nggak banyak tekanan ya jadinya. Kayaknya itu deh. Jadinya mereka bahagia aja gitu. Kayak mereka nggak ketemu macet. Iya sih. Tapi kan gue baca berita ya. Ternyata mereka juga ada chaosnya juga lah. Namanya paham nggak, sebuah negara ya pasti ada aja chaosnya gitu. Ada aja masalahnya gitu. Tapi menurut gue kayak ya ampun, kok bisa ramah-ramah banget ya. Terus gue baca DM kan, kata mereka gini, Kak, orang yang kamu sebut nggak ramah itu ada di New York. Percaya sih gue kalau itu. Iyalah. Karena tingkat stresnya tinggi kan, mereka workaholic banget kan. Iya. Itu kan negara pertama dari West yang gue datengin kan. Kan biasanya kita Asia terus kan. Kesana tuh mengajarkan gue banyak hal. Pertama, disiplin. Karena waktu di sana tuh cepet banget. Terangnya tuh jam 9. Iya, lo tiba-tiba story udah gelap banget. Iya, terangnya jam 9, gelapnya tuh jam 5.
Jam 5 sore tuh udah gelap. Iya. Oh. Dan jam 3 udah pada tutup. Oh. Jadi harus disiplin, jangan kita bangunnya pas udah terang. Orang-orang kan bangunnya tetap aja ikutin jam 6 lo bangun, lo siap-siap. Ya lu jalan kalau emang mau jalan, nanti kalau udah terang ya berarti udah sampai tujuan gitu loh. Karena kalau lu ngikutin jam lu jam 9 lu baru bangun, lu siap-siap segala macam. Nanti kelar-kelar lu jalan baru jam 12. Jam 3 udah pada tutup, mau kemana lo? Iya. Iya kan, disiplin. Kedua, ya itu tadi disiplin dalam artian juga, udah lo harus udah tahu nih planning lo malam ini lo mau makan apa yang mau beli hari ini, ada yang kurang apa enggak, ya lo harus beli hari itu. Kalau enggak udah tutup, lo nggak tahu mau beli di mana. Menurut gua kita di Indonesia udah sangat dimanjakan banget. Bener. Kayak Sana ada Gojek gak? ada Uber Eats namanya, Oh, tapi di Uber kota besar. Kalau lagi gua di countryside, ya nggak nemu kan yang kayak gitu-gitu. Iya, karena jauh pedesaan. Iya, kayak lu bayangin ya, kita di sini jam 12 malam aja gue butuh pisang nih, Astro. Gue butuh apalagi ayam goreng, ayam nih, Astro. Lele nih, Astro. Paham gak sih? Even gak Astro pun kita punya layanan apa? Alphagift, Indomaret, dan ada ini juga kan apa masa yang Salfoknya, ya Allah. ya kayak yang apa namanya? Gojek juga kan, Gojek Grab 24 jam. Iya, bener. Lu bener-bener dimanjakan banget. Kalau di sana tuh lu harus kayak gue mau ke airport jam 4 pagi. Ya gue harus requestnya tuh dari malam untuk penjemputan jam 4 pagi. Oh, kalau gitu. karena Nggak bisa gue nyari dadakan ya? bisa kalau dapet. Oh. Kalau nggak dapet, dan fun fact-nya adalah gue baru tahu kalau bandara mereka tuh bandara kecil. Bandaranya kayak bandara kalau di kita tuh misalnya di Bandar Lampung. Oh gitu? Iya, Bandar Lampung juga masih gede kali. Kayak bandara kecil aja di daerah gitu loh, Dut. Kayak bandara di daerah, dan bandara tuh nggak 24 jam. Jadi gue kan flight jam 6. Padahal internasional kan? Tapi kok nggak 24 jam? Karena mungkin flightnya juga mereka batasi kali. Paling pagi tuh kayaknya jam 6. Flight gue tuh paling pagi kayak jam 6. Bandaranya masih buka itu buka itu baru jam 4. Jadi gue jam 3 di luar. Belum buka pas dari datang. Gue pikir juga 24 jam gitu. Itu bener-bener di luar bandara. Iya, orang gue kaget waktu gue nyampe di Bandara Christchurch. Itu ternyata mereka nyambut kita tuh bener nyambut, "Hi, welcome to New Zealand, lalalala." Dan cuma penerbangan gue doang yang mendarat Sydney. Jadi kayak gue nggak ngerti ya, mungkin di waktu itu cuma Sydney doang. Nanti mungkin sejam kemudian ada lagi apa, tapi nggak yang barengan gitu. Ada ngerti nggak, yang bukan yang bandara sibuk gitu. Oh iya. Jadi cuma Sydney doang gitu. Jadi kayak misalnya penerbangannya 2 jam sekali yang Iya, jadi kayak Tapi lu mau lagi balik ke sana? mau. Pertanyaan gue, Apa? kan tadi ngomongin ramah-ramah ya. Ya. Imigrasinya ramah. Oh, ramah banget. Oh, tapi imigrasi tuh nggak cuma di Indonesia yang jutek. Di semua negara tuh imigrasi pasti ada yang jutek. Iya. Di Singapura kah, di mana kah. Iya. Tapi Singapura masih termasuk ramah menurut gue. Ada ketahan di Singapura. Iya, tapi itu pun mereka say sorry kan Iya, ke gue. iya, iya, Maksud gue kayak, menurut gue imigrasi yang nggak ramah tuh kemana ya? Ya pokoknya adalah beberapa negara yang memang nyebelin aja imigrasi mah, begitu kan, supaya mereka tuh mendetek orang ini beneran mau masuk negara gue dengan tujuan yang baik atau tidak gitu. Tapi kalau New Zealand ramah banget, asli ramah Lu banget. ngerasa waktu lu 15 hari kurang nggak? Cukup sih kalau Cukup gue, ya? cukup karena ternyata gue anaknya nggak salam itu juga, ngerti nggak? Karena gue pengen main di kota juga gitu. Kan gue sama Agung kan kerjanya lihat story, kalau ada story lu, terus nanti dia bahas nih pas mau tidur. Terus gue bilang, tapi aku ngeliatnya, iya gue Gosip pillow talk aja. bilang kan gue ngomongin Desti. Terus dia bilang, ih seru banget ya. Aduh yang tapi aku ngeliatnya capek banget lagi, gue bilang gitu kan. Nggak cocok emang buat Terus lo. gue bilang, aku anaknya kan nggak sealam itu. Kalau misalkan aku diajak yang kayak lampu-lampu gemerlap, nah ayo dah gue belanja, gue bilang gitu kan. Ih, seru banget dia bilang gitu kan. Iya tapi aku ngeliatnya capek banget. Cocoknya bawahnya Australia. Iya, Iya karena gitu. kalau dibilangin kayak dunianya tuh berbeda, paham nggak? Dia tuh kayak yang kayak yang alam apa gitu-gitu kan. Intinya gini, kalau Vivi tuh pengennya kalau sampai Bali bisa naik mobil, kenapa naik pesawat ngapain harus naik mobil? Nah gitu. Kalau gue tipe yang pengennya naik mobil karena pengen road tripnya apa sih gitu lah, intinya kayak gitu guys. Kalau Bandung dia bisa terus-terusan naik pesawat dan gak mahal, naik pesawat dia. Pesawat. Iya bener. Bukan lebih ini sih, lebih ketakut sih kalau ke Bandung naik pesawat. Oh iya, ini yang Kayak gitu. Jadi kayak emang kalau buat orang yang kota banget kurang, pasti nggak akan suka. Happy awal-awal doang ngeliat Pas pemandangan lama-lama, kok bagus. ini nggak capek-capek, nggak kelar-kelar gitu Iya, ya. pas ayo gua aja yang anaknya masih dibilang nggak kota banget, nggak alam banget aja, merasa udah cukup nih gue segini hari, ayo kita ke kota gitu. Kayak ketemu kota, ketemu TV, Netflix, ketemu ini, ketemu Pesen makanan langsung gitu ya. Tapi kalau pesan makanan itu enggak, Bu. Oke. Enggak, tetap masak saya, Bu. Mahal. Oh mahal. Nggak bisa di luar dulu. Kayak misalkan jajan yang kayak lu beli milk tea gitu kan.
Oh iya. Maksudnya jajan-jajan kayak gitu. Gue kehitung cuma sedikit buat jajan. Gue nggak Sisanya beli jajan. supermarket ya? Iya, jajan itu yang memang harus dicoba doang. Jadi bukan yang kayak yang pengen makan viral. apa nih, terus yaudah kita jajan aja dulu, nggak gitu. Tapi kayak yang viral apa, yang harus dicoba apa. Nah itu aja yang gue jajanin. Berapa deh? Apa namanya si yang pernah yang Thai tea lu minum 100.000. 1 gelas 100.000. Gongcha ya? Gongcha. Gongcha. Chicken lu beli ayamnya nggak? Nah, Cikin itu gue beli ayamnya pokoknya total tuh berapa ya? Gue 10 ayam dah kayak Cikin. Banyak banget. Sumpah banyak banget Yang emang. kakak bilang murah ya? Iya, 300.000 anjir, itu murah Itu banget. baru Itu murah, itu gue akuin murah. Masak sih di sana sangat lifesaver. Mungkin gue ngabisin kayak 30 telur kali. Tapi 7 juta juga ya? Iya, 7 juta juga kan. Enggak, tadi saya agak slide. Iya. 15 hari 3 orang makan di luar 7, Enggak, makan di luar 9 juta. oh berarti Lebih mahal makan. Yang 7 juta tuh masak nah. Masak. 7 komaan itu yang masak. 9 juta. Iya, padahal itu cuma dengan nggak jajan Nggak jajan lu bilang. banyak, nggak jajan banyak. Gue nginep hari pertama di Novotel sebelum ngambil camper van. Pas udah jalan nih camper van 2 harian, bukalah itu kotak obat. Set, ada remote TV. Kenang-kenangan ada di lu harus bingkai itu. Remote TV Novotel. Hotel New Zealand. Terus gue kayak diem. Aduh, ini siapa yang masuk? Udah pasti anak gue. Karena dia lagi hobi banget masukin barang ke Karena tas dia gitu. ngikutin lu kan, Iya, suka kayak- beres-beres. Kata orang Novotel juga, Ini remote TV mana ya gitu. kok sabun aman, ini aman. Kok remote TV? nggak ada. Gue kayak yang ya Allah gitu. Tapi ya itu tadi ya guys, gimana pun ternyata gue lebih nyaman di sini. Oh iya. Kenapa? Karena di udah sini dimanjakan karena apapun ada. dimanjain. Sekarang gini Dut, kayak kemarin gue capek dari New Zealand, gue mau beres-beres rumah. Gue tinggal panggil jasa cleaning 80.000 sejam. 80.000 sejam. Gue di sana, gue harus mandiri. Mau gue capek kek, mau gue sakit, gue pasti beres-beres. Tiba-tiba nelfon Mbak Urut ya, Mbak. Ah, karena di Indonesia tuh kayak itu tadi menurut gue ya itu kita sudah sangat dimanjakan, bener-bener dimanjakan duit gitu loh. Yang ngomong kayak gila ngumpulin duitnya gimana, kok bisa sih berangkat lalalala. Tipsnya adalah beli tiket dulu. Bener. Kalau udah beli tiket Jadi kayaknya motivasi. udah ya betul. Mau nggak mau lo berangkat, mau nggak mau lo nabung, karena kalau lo nabung dulu menurut gue nggak akan kumpul-kumpul. Iya, nggak akan jadi pasti akan ada prioritas lain. Kepake Iya. lagi, kepake lagi, Iya, kepake lagi. karena itu yang dulu diterapkan waktu kita jalan-jalan ke Singapura juga kan, waktu bareng anak-anak. Iya. Iya sih beli tiket dulu bener-bener. Ya kan? Kasih tau Hotel kan. belum ada apa-apa. Januari kan? Enggak, tahun lalu Tahun 2025. lalu. Akhir tahun. Akhir tahun. Beli tiket dulu, sisanya kita punya Allah guys. Ya bener. Sisanya kan bisa kayak misalkan kita mau mesen yang kayak Airbnb kan lo bisa langsung di bulan itu lo harus bayar Airbnb, lo pikirin tuh gimana tuh Iya. apa yang lo harus utamakan dulu gitu. Tapi kalau misalnya gue sudah memplanningkan, misalnya gue akan habis sekian, terus gue harus nabung sampai kekumpul dulu, baru gue berani berangkat, kayak gue nggak akan berangkat. Iya. Karena akan di pikiran gue, ih banyak juga ya, mendingan ini. Iya. Mendingan buat beli ini, mendingan buat beli itu. Karena gue pun setelah gue list semua pengeluaran gue, buset, gue juga kaget guys. Kok bisa semeledak Padahal itu ya? gue udah sangat berhemat ya, memang mahal aja. Ada yang komen katanya gini, pulang-pulang makan Indomie ya Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, saya Enggak. bekerja di 2 pengacara, jadi hari ini saya makan. Oh, maksudnya duitnya habis jadi makan Indomie. Ya, jadi besok kalau Enggak, syuting lagi, Alhamdulillah kemarin masih bisa beli sanca. sanca kan kamu beliin Kak. Tapi kan dari 2 pengacara kak. Ingat Oh, iya. dari 2 pengacara. Iya, dari- besok akhirnya ke Desti semangat syuting untuk Iya, semangat syuting untuk jajan gitu ya guys. Benar. Makanya jadi kayak hari kemarin gue sanca, hari ini gue Pak Gembus, besok gue tergantung lagi 2 pengacara makan apa, gue makan juga Yang guys. penting kita makan enak guys. Iya, anak saya yang penting makan adalah Dori tepung mantap. Jadi kemana ya? Udah nungguin. Belum tahu, karena masih galau pengen. Tadi lu udah ngomong gue udah punya planning buat liburan lagi. Iya, maksud gue cuma punya planning buat liburan lagi, cuma negaranya atau tempatnya masih gue pikirkan karena Oh, tapi belum ada wishlist apa. iya, karena sebenarnya kalau murah dan bisa road trip, negara-negara itu negara panas ataupun kota di Indonesia tuh kota-kota yang panas. Sedangkan gue pengen yang dingin. Tapi kalau negara dingin yang gue mau tuju semuanya itu tidak bisa nyetir. Oh gitu. Iya. Nggak bisa nyetir walaupun pakai visa internasional. Visa? SIM. internasional. kayak Iya. apa? Nggak bisa. Jepang kan nggak nerima SIM internasional Indonesia. Oh. Kazakhstan nggak? Maaf ya, untuk rencana traveling tahun ini ataupun tahun depan tidak akan sama hal New Zealand guys ya. Karena New Zealand New Zealand itu negara impian guys. Iya. Jadi itu Nextnya kayaknya gue akan lebih murah lagi dari Downgrade. Ini. Ya udah guys ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kita.
Semoga kalian tidak salah menangkap saya yang apa yang saya bicarakan. Amin. Emang kita Itu nggak tugasnya Rapli nanti. Bye. kita kan ceritanya cuma buat sharing aja. Ya, bye bye. See you in the next video. See you next video. Bye.